Halo Sobat Grid Auto News, terungkap klakson telolet jadi penyebab kecelakaan maut Cibubur. Nah, jangan anggap sepele modifikasi kendaraan tanpa pengetahuan teknis, berpotensi bikin celaka. Lebih lanjut bersama saya Harit Dagu. Tak lupa subscribe dulu agar selalu update berita Grid Auto News. Mantap! Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) merilis temuan penyebab kecelakaan maut truk Pertamina di Cibubur pada Senin 18 Juli 2022. Hasil investigasi yang berlangsung 3 bulan ini menyebutkan adanya kebocoran katup selenoid pada tabung udara atau air tank yang juga digunakan untuk klakson telolet bersamaan dengan sistem pengereman. Jalaluddin Pasha, investigator KNKT, menyatakan seal pada katup selenoid bocor sehingga tekanan udara di dalam tabung air tank tidak mencukupi untuk melakukan pengereman. Biar lebih jelas, berikut ini penjelasan investigator KNKT yang berhasil dihimpun gridauto.com oleh rekan Ahmad Suhendra mewawancarai Jalaluddin Pasha, investigator KNKT. Nah, Pak, itu yang baru diduga apa, Pak? Desisnya itu dari mana, Pak? kita cross check ke kendaraannya. Nah, ternyata itu kami menemukan 2 di kendaraan. Satu itu yang ini ada kebocoran di solenoid valve. Jadi di katup solenoid itu sealnya ternyata sobek, bocor. Jadi solenoid ini itu kan dari kalau rem ini kan sistemnya dia kan AOH ya, ini ya, air over hydraulic brake ya. Okay. Jadi ini pengeremannya kendaraan ini Rem itu pakai anginnya ya, angin, Pak ya? Rem angin. mendorong minyak rem. Jadi semi nggak full air brake dia. Nah kan air udara keluar dari kompresor, terus kemudian ke tandon udara, tangki udara, terus kemudian disalurkan. Nah tujuannya kita ngerem itu kan kalau di kendaraan seperti ini itu kan cuman ibaratnya buka keran angin aja supaya mendorong pneumatiknya itu. Ininya apa? Cairan minyak ya, remnya itu, Pak ya? Betul. Jadi begitu semuanya. Saat kopling-koplingnya, saat rem-remnya itu dari tenaga angin ini. Karena apa? Itu tenaga itu cukup besar, 200 kilo ya dayanya. Tenaga dari tekanan dari anginnya itu, Pak? Iya, tekanannya itu 200 kilogram ibaratnya. Jadi kaki manusia nggak akan sanggup itu. Jadi perlu bantuan itu. Maka perlu bantuan dari tabung udara itu ya, Pak? Iya, dorongan angin itu. Nah, biasanya mereka juga memanfaatkannya, jadi dia nggak semata-mata untuk pengereman, biasanya juga diambil untuk klakson telolet. Nah, menurut pemeriksaan, dia itu cuma bisa ngisi 7 bar dalam waktu 14 menit, bayangin. Pada saat kebocoran itu, Pak? Ya, kita ngetesnya begitu, jadi 7 bar. Jadi caranya itu kita kosongkan angin di chambernya itu, mesin kita hidupkan, jadi mesinnya idle aja, jadi nggak digas, nggak diapain. Jadi deg gitu. Nah itu ngisinya cuma 7 bar tapi 14 menit. Oke. Kalau kebutuhannya berapa, Pak? Harusnya 10 bar. Itu pun normalnya berapa menit? Kalau kendaraan normal itu cuma 6 menit. Selain kebocoran valve selenoid akibat penggunaan klakson telolet yang instalasinya diseri dengan sistem rem, KNKT juga menemukan jarak atau gap kampas rem dengan tromol setelah dilakukan pengukuran ditemukan di atas ambang batas yang semestinya. Ada yang namanya ini, jarak antara kampas rem dengan piringannya itu. Gap ternyata dia lebih dari ini, Pak, ya gap itu. Ya itu. Jadi itu jauh sekali dia. Ternyata kita periksa itu di kampasnya itu. Apa karena kampasnya sudah habis atau gimana, Pak? Nah, itu ada 2 kemungkinan. Bisa settingannya kejauhan. Jadi yang normalnya itu jaraknya cuma 0,4 sampai 0,8 mm. Itu berapa, Pak? Itu 2 lebih. 2 mm lebih. Iya. Jadi apa akibatnya? Nggak bisa menekan cakramnya itu kan, Pak? Berarti? Iya. Jadi dia baru bisa gesek itu kalau ketemu sepatu rem sama tromolnya itu. Iya. Okay. Jadi dia butuh angin lebih banyak untuk mempertemukan tromol dengan sepatunya itu, kampasnya itu. Dan itu memang kenyataan waktu kita coba lagi, kita pakai ngerem, sekali ngerem aja, sekali injakan itu langsung berkurang 1,5 bar. Untuk pengereman, pengereman sekali ngerem aja, sekali tekan aja, Pak.
Iya, padahal normalnya itu 0,3 sampai 0,4 bar saja. Itu 1 bar langsung berkurang, Pak. 1,5 bar. Oh, 1,5 bar. Oh, Nah, kok bisa besar ya? Oh, karena iya. ini jarak Saking jauhnya ya itu jaraknya tadi jauh. sudah bocor, Oh. jaraknya antara kampas dengan tromolnya jauh. Jadi dia kalau sudah ngerem 3 kali aja udah berkurang berapa tuh? 1,5 kali 4,5 kali 3, 4,5. Sementara itu isinya nggak full karena bocor sekitar 7 bar. Jadi 7 bar dikurangi 4,5, 3,5 bar ya nggak adekuat, nggak bisa buat ngerem, lemah. Iya. Nggak ada daya dorongnya. Kalaupun bisa itu ngempos aja. Kalau pada rem itu dia bisa diinjak tapi nggak ada efeknya, blong. Oke. Nah, kalau pada kopling dia langsung keras karena nggak ada pneumatiknya. Iya. Ya sudah, akhirnya apa? Kalau kopling sudah keras, kira-kira bisa nggak nurunin gigi? Nggak bisa. Bisa. Oh. Ya Itu sudah. yang apa, Pak? Yang air tekanan air udaranya itu memang selain untuk rem juga untuk kopling ya, Pak ya? Ya. Semuanya, handbrake-nya juga ngambil dari sana. Oke. Karena handbrake itu kalau pada kendaraan besar itu bukan untuk pengereman menghentikan kendaraan, tapi dia cenderung untuk rem parkir. Jelas sudah, berdasarkan temuan tersebut, Jalaluddin Pasya selaku investigator KNKT merekomendasikan kepada 3 pihak, yakni Dirjen Perhubungan Darat, kemudian Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), dan Pertamina Patraniaga. Untuk Dirjen Perhubungan Darat, rekomendasi KNKT untuk melarang semua penggunaan klakson tambahan yang instalasinya mengambil daya dari pneumatik di tabung udara. Kemudian, untuk BPTJ direkomendasikan untuk mengevaluasi manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional, mencakup kajian analisis dampak lalu lintas. Berikutnya, rekomendasi KNKT untuk Pertamina Patraniaga lebih mengevaluasi lagi sistem manajemen keselamatannya, meliputi armada, awak, lintasan, tata cara pemuatan, penanganan keadaan darurat atau emergency response, serta pelatihan bagi pengemudi. Begitu Sobat Grid Auto News, temuan KNKT soal penyebab kecelakaan maut truk tangki Pertamina di Jalan Raya Transyogi Cibubur, Bekasi pada 18 Juli 2022. Turut berduka cita mendalam kepada para korban dan keluarga. Semoga kejadian ini tidak akan terulang lagi. Dilanjut, tak lupa like, share, dan subscribe. Salam Grid Auto, Simply Automotive Guide.